Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bi kulli latiyati. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa liman wa kafa bima minna. Sob, saya sekarang ada di Wardapura Hotel di Sanur ya. Ini ada pertanyaan bagus. Saya lagi ngocing loh. Ngocingnya gratis atau berbayar doa, sob. Biasanya kalau saya coaching kan mahal, sob. Saya dibayar. Saya enggak, saya gratisan loh. Ini dengan beliau-beliau ini. Ini ada pertanyaan yang dahsyat banget. Pertanyaan di saat pandemi ini. Terus satu solusi apa yang bagus untuk bisa kita lakukan. bisnis. Jadi di saat pandemi ini, bisnis apa yang kira-kira bagus untuk dilakukan atau apa yang bisa dilakukan oleh kita? Tadi saya udah kecil. Tadi kan saya udah ngomong. Di sini kan ada tiap hari kan ada seminar, tiap saat ada seminar. Ada seminar nggak? Sebulan ada berapa kali? Belum tentu kita bisa sebulan ada. Nah ini kebetulan ada. Ya, anggaplah 1 kali 2 kali lah ke depannya, kita berdoa aja. Ya. Anggaplah seperti itu, sekali 2 kali. Nah, saya kan datang sini. Jadi, mulai dari hal-hal yang tidak sulit dan paling sederhana dulu. Kalau Anda melakukan sesuatu, ide yang kira-kira butuh duit banyak, butuh kesempatan banyak, butuh effort yang banyak, butuh usaha banyak, gak bakalan jalan. Ya. Jadi mulai dari apa? Dari hal yang simple. Yang simple tadi, saya pas di situ ada yang pertemuan segala macam-macam, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu segala macam-macam. Kita kan haus nih. Nah, contoh, saya kan butuh minuman dingin. Setidaknya aqua lah atau apalah atau minuman segar segala macamnya nggak tersedia, sob. Saya tanya. Terus saya butuh kopi. Kalau anggaran 30-50 ribu kan ada, tidak tersedia. Betul. Saya tanya, mudah nggak sebenarnya itu diadakan oleh Pak semua? Aturan nggak juga. Kita buatin usaha bersama aja, bagi-bagi keuntungan bagi semua orang gitu, segala macam-macam. Kalau nggak punya display cooler diisi seminggu sekali atau pas ada acara, setidaknya pakai box saja, box itu segala macam-macam. Terus kalau tidak bisa punya pakai mesin kopi, pakai air panas yang kopi biasa itu pengawet kopi. Terus sisanya coba kalau susah coba Anda liatin franchise kopi yang ada di pinggir jalan itu segala macam-macam. Kan itu nggak mahal ininya. Jadi di saat pandemi jangan keluarkan investasi yang besar, Pak. Terus kedua paling utama adalah lakukan ide-ide yang paling sederhana, yang sangat sederhana sekali yang dibutuhkan orang. Menjadi solusi bagi orang. Contoh solusinya saya pengen ngopi nggak bisa di sini. Saya 30-50 ribu saya mau habisin atau 100 ribu maksimal nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena tidak tersedia. Gitu. Padahal di sini luar ruang parkiran luas, ruang tempat ini bang ini mahal gitu. Segala macam-macam itu tidak tergunakan. Semua pasti tidak tergunakan. Ruang orang yang datang juga banyak sini. Situasinya bagus. Kenapa nggak dilakukan? Itu kalau Bapak nggak bisa sendirian, ajak teman-temannya untuk melakukan. Belajar dari usaha itu dulu, bersama dulu. Jangan usaha sendiri supaya kalau ada gagal Mbak ini bisa bantu, betul. Nah, ketiga adalah kerjasama. Ini salah satu contoh ya. Saya sekarang ini mau buatin, saya punya lahan di Labuan Bajo itu 2 hektar, sob. Mahal, sob. Dulu belinya murah banget, sekarang mahalnya luar biasa. Kayaknya 200 meter dari pantai dekat Jakarta Hotel. Kalau saya modalin, saya buatin klaster, 20 klaster, saya jual 600 jutaan, 700 jutaan ya. 700 jutaan berarti berapa kali 20? 140 miliar, berapa miliar? 720 14 miliar gitu. 14 miliar proyeknya 14 miliar ya. Kalau 7 kali 2 14 ya. 14 miliar ya. 14 miliar. Nah, kalau saya ngadakan sendiri kan susah dok duitnya. Kalau saya modal bank saya nggak mau gitu. Riba gitu. Apa yang saya lakukan? Kerjasama. Saya kerjasama dengan siapa? Bukan orang besar, Pak. Bukan pengusaha besar. Bukan punya modal, bukan. Tapi dengan siapa? Dengan tukang yang di sana gitu. Ada tukang biasa ngerjain segala macam-macam, bisa kuatnya 1-2 rumah renovasi, saya ajak kerjasama. Pak, kita buatin jalan dulu segala macam-macam, gini jalanin. Kalau ada rumah saya di sana yang 50% jadi dia selesaiin dulu, kan modal nggak banyak gitu. Dan itu dijual. Kalau jual dapat duit kan, duitnya pakai itu lagi, betul Pak? Untuk bangun. Karena komponen rumah itu yang mahal kan tanahnya, betul Pak? Tanahnya sekarang saya nggak butuh modal, nggak saya tarik, saya balik ke sana lagi. Ada 2 rumah di sana, 4 rumah malah. Yang bisa saya, sekarang ini 2 rumah disewakan, 2 rumah mau saya jual gitu. Kalau jual dapat duit, anggaplah dapat duit 1 miliaran gitu, 2 rumah gitu. Saya jual murah lah gitu. Kan saya bisa bangun beberapa unit rumah, 4 unit rumah. Jadi nggak jadi, jalan-jalan. Orangnya happy, yang ini kita berbagi hasil. Nah, jadi saya bayangin kalau saya mikirkan pembangunan, saya ngawasi sendiri segala macam-macam. Pusing nggak saya Pak? Kalau Labuan Bajo. Nah, kalau Bapak sekarang nih buatin kopi shop di situ, bareng-bareng dengan teman-teman, buatin aliansi Wardapura gitu. Karyawan atau koperasi karyawan udah pura seperti itu segala macam-macam, buatin seperti itu. Saya tanya, diizinkan atasan? Diizinkan. Nggak mungkin nggak, jewer kalau nggak. Hanya orang goblok, atasan yang paling goblok yang tidak ngajarkan anak buahnya punya kesempatan dan punya
punya kreativitas gitu. Karena bila perlu aja atasannya berbisnis. Pak seperti ini, pasti didukung. Nih, saya punya gelas dari rumah dibawa, saya punya alat kopi di rumah dibawa, siapa dibawa, gila kok, akan rame. Nah itu kan menghasilkan. Nah ketika Bapak belajar di situ, kerjasama dengan orang-orang, saya tanya, work team kan, Bapak nggak mikir sendiri kan, enak nggak saya tanya? Nah kedepannya bisa ngelakukan di tempat-tempat lain. Bapak tularin di tempat lain. Jadi pertama adalah bangun bisnisnya dulu, udah kedua duplikasi. Gak usah susah duplikasi. Jadi seluruh orang di situ, 10 orang kerja sama, kita buatin duplikasi di beberapa. Bapak mungkin ke hotel sebelah, ke hotel mana yang dekat ke pantai, kita manfaatin. Ada cara yang kedua. Sekarang orang lari-lari di luar, itu kan banyak Pak, betul Pak, olahraga. Butuh kan minum atau makanan, segala macam-macam. Kan Pak, saya nggak bisa jam kerja. Jangan jam kerja, kan pasti ada yang off sekarang. Setiap hari ada yang off nggak? Ada kan? Yang off, yang jaga sekarang ini. Pinggir pantai sob, tempatnya luar biasa. Minta izin ke manajernya, di situ ada manajer restorannya. Bisa nggak gunakan tempatnya hanya untuk duduk-duduk. Kalau nggak bisa juga beliin ini kursi plastik Pak. Jajar-jajar di jalan di pantainya itu. Bisa nggak? Bisa nggak caranya? Bisa. Semua bisa. Terus mungkin ada fasilitas hotel yang nggak kepake kayak meja atau segala macam-macam di sini daripada di gudang semua. Pinjem, bisa nggak caranya? Bisa kan? Bisa. Minjem aja loh untuk pakai, rapiin lagi. Kan luar biasa. Jadi itu dia keempat. Itu aset soal. Ya nggak apa-apa, minjem kan koperasi karyawan, pasti dikasih Pak untuk pendapatan segala macam-macam. Bila perlu kasih kontribusi hotelnya. Jadi bisnis itu Pak ya harus bisa menguntungkan. Tidak ada kata nggak bisa. Keempat yang paling penting, ketika Bapak udah kolaborasi, Bapak harus kreatif gitu. Tidak bisa, tidak boleh ada satupun kalau namanya pengusaha tertahan oleh apapun. Gitu. Meskipun dengan kesulitan, sesulit apapun di situ ada jalan keluar. Kayak tadi Garuda melakukan satu cara ya. 2 pilihan, satu pensiun atau tidak digaji. Kalau saya enggak, ada 3. Goblok, namanya orang dablek, nggak usah dablek, saya kan blablek ya. Anda bilang saya goblok juga masalah, asal ngoceh juga nggak masalah. Saya goblok, bodoh juga nggak masalah. Emang saya bodoh, ajarin saya pintar. Ayo ngobrol dengan saya, ngopi saya, ajarin saya senang belajar, umur di atas 50. Ngerti sih? Jadi kan nggak ada nopi terus buat saya. Bagus nggak idenya? Enggak, caranya bisa terapin ya udah tadi, tidak boleh mentok Pak, kreatif. Di saat kesulitan Bapak menyelesaikan eksekusi. Jadi bagaimana Bapak bisa dapat tahu cara eksekusi ketika Bapak tidak pernah eksekusi gitu. Ada ide tapi tidak pernah dijalankan. Jalankan, ayo mulai besok jalankan kalau enggak. Saya monitor. Gak perlu saya bantu. Betul Pak. Pak saya nggak ada alat, saya bantu. Loh, bantu. Saya ngomong nggak main-main. Termasuk di sini buat kopi shop segala macam-macam. Saya siap jadi investornya. Loh, kok hebat aja, saya itu banyak di kantor saya. Apa nggak susah? Ngomong, ya udah. Kata ini dulu mau di KSP kan ya, kerjasama ini. Ya. Tapi karena pandemi, kalau saya jalankan, saya tawarkan. Siapa yang mau? Saya mau, nggak apa-apa. Oh gimana? Ya udah, kita bisa jalan. Jadi, loh, pandemi gini mau kerjasama dengan ini. Pak kan gila kan? Bahwa saya enggak. Kenapa? Saya tidak pernah mau mentok Pak. Diskusi, yang penting diskusi. Bagaimana caranya saya tidak, mungkin saya setahun 2 tahun nggak ngambil duit dulu dari sini gitu. Ya, tapi ingat, di sini kan mau gak mau juga jalan gitu. Ngerti maksudnya? Masih bisa diskusikan pada saat apapun. Bisnis bisa jalan. Bayangin, saya punya tempat saya buat 5.000 meter, mungkin 20 kapling segala macam-macam, 14 miliar. Siapa mau modalin sekarang minimal 3 miliar, 4 miliar? Nggak ada sob. Saya bisa lakukan pada saat sulit. Jadi tidak boleh mentok, harus kreatif. Tidak boleh takut, tidak perlu apapun. Bisa paling susah pun Tuhan akan. Yang penting kita berusaha jalan dulu. Bagaimana kayak di depan kan udah ketahuan susah. Bagaimana kita tahu itu susah kalau kita nggak jalankan, Pak? Saya melangkah dulu. Toh saya nggak keluar modal banyak. Saya cuma buat jalan. Toh tanah saya sendiri loh. Ngerti ya? Modal saya yang saya keluarkan cuma saya pisahin aja dari 2 hektar tadi. Saya pisahin 5.000 meter. Paham ya? Malah saya nanti ke depan itu saya mau investasi mungkin bisa 2 miliaran sob di sana. Karena kalau 2 hektar lahannya. Pembangunan saya mau buatin ada pusat sentral bisnis segala macam. Pakai modal itu Bang? Enggak. Nah, cara-cara ini semua sampai saya kemana hari contoh ya kalau kreatif itu. Saya punya hutang di BPR Legian, kan dia udah ditutup tuh regulasi. Orang kan sampai orang tim bayangin loh, tim likuidasi itu kan dari ojek. Pak, saya ini pejabat pemerintah nggak bisa Bapak bebas bunga denda dan ongkos-ongkos gitu. Nggak mungkin ya. Setahun pertama, iya. Saya nego nggak dikasih sob. Anggaplah gini. Karena saya udah telatnya lama, 4 tahunan, waktu itu 4 tahun 5 tahun, anggaplah saya utang 500 juta gitu. Saya udah kena udah 1,1 miliar gitu. Saya minta, saya bayar 500 gak dikasih sob. Ya udah saya diamin.
Tapi ternyata tim liquidasi sekarang udah waktunya mepet, baru saja ngomong, gimana? Mau, nih ada duit nih, anggaplah saya ada duit 400 juta, ini ada 400 juta, satu sertifikat, mau nggak lu ambil dulu? Akhirnya ngomong, mau nggak 400 juta? Akhirnya mau dia sekarang nih. Loh, katanya nggak bisa, kok bisa? Kenapa? Ada keinginan, niat baik gitu. Ternyata apa? Bisa. Saya 100 juta, 100 juta saya jualin perhiasan istri saya segala macam. Lunas sekarang. Sertifikatnya udah tertembus sekarang. 2, bukan 1, 2 lagi sekarang. Dan semua terus yang kapten yang di Pekanbaru itu tadi udah mau hilang segala macam-macam, udah disidang oleh BNI segala macam-macam sampai ke banding segala macam-macam. Sekarang bisa selesai. Padahal bisnis waktu itu turun. Pada pandemi bisnis tiba-tiba naik. Omsetnya sehari bisa 50 juta ini. Sekarang dia udah lunas loh. Sertifikatnya ada. Kenapa? Ya itu tadi. Dengan bisnisnya. Jadi ada yang jual aset, ada yang bisa siap kalau orang segala macam. Jadi tidak boleh mentok pengusaha itu sob. Mentok menyelesaikan ribanya bisa, mentok jadi pengusahanya bisa segala macam-macam. Semuanya bakal saya bahas ketika Anda ikut Road to Bali. Workshop to Bali, program pemerintah. Dan saya sekarang ini, saya dibantu, mudah-mudahan saya bisa mengadakan acara di Wardapura yang hebat ini. Jadi Sob akan melihatin kita ada pemain game segala macam-macam di Wardapura sana gitu. Ruang pertemuannya di sini bagus gitu. Mudah-mudahan nanti saya sih berharap ya, saya bisa ketemu dengan pimpinan PU sini untuk bantu bagaimana caranya memajukan ini. Karena bayar nggak bayar kalau saya bayar pakai doa aja kalau orang PU-nya mau ketemu saya gitu. Loh, kenapa ya? Itu bayar paling mahal gitu. Mau dikerja sama boleh, saya siap kerja sama. Untuk apa? Bukan untuk saya, untuk kayak enggak. Yang penting bisa optimal gitu. Bila perlu saya kerjasama dengan karyawan dari sini semua. Demikian saya, kalau salah saya banyak salahnya, namanya juga orang dablek ya. Kalau kurang banyak kurangnya, saya gudang kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.